Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Ramadan dengan NIM 3 angka belakang 108 dari Perbankan Syariah kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit. Yang pertama, pengertian dari itu sendiri yaitu persamaan dasar akuntansi adalah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan uang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dasar dan neraca akuntansi dan laporan laba rugi atau laporan keuangan hampir semua organisasi asing didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini memiliki rumus berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset itu sendiri meliputi persediaan, kas, piutang, peralatan, biaya dibayar di muka. Kemudian untuk liabilitas itu sendiri meliputi kewajiban perusahaan, hasil bayar, pendapatan yang ditanggungan. Untuk ekuitas terdiri dari dua, yaitu kontribusi pemilik dan penarikan pemilik. Pendapatan meliputi biaya layanan, pendapatan sewa bunga, penjualan. Kemudian untuk pengeluaran, biaya upah, HPP penyusutan, iklan, biaya profesional, utilitas, dan perlengkapan kantor. Untuk unsur dalam persamaan dasar akuntansi, pasti memiliki banyak orang yang bingung dengan kata-kata dalam PDA seperti aset, liabilitas, dan lain-lain. Hal ini adalah unsur-unsur dari PDA. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka akan dibahas secara lengkap di bawah. Untuk yang pertama, aset. Aset adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari akibat peristiwa masa lalu. Dan manfaat ekonomi dari sumber tersebut akan digunakan untuk masa depan perusahaan nantinya. Aset perusahaan terdiri atas kas seperti uang tunai atau cek konten, dan piutang seperti tagihan para karyawan saat meminim uang atau meminjam uang ke perusahaan di tempat mereka bekerja. Selain itu, bangunan tanah, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor juga merupakan bagian dari aset perusahaan. Aset perusahaan ini dapat mengalami penyusutan nilai seiring dengan berjalannya waktu. Penyusutan ini dapat terdiri dalam jangka waktu yang relatif pendek, namun panjang. Liabilitas yaitu kewajiban. Liabilitas adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah utang perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan berutang untuk membangun atau menjalankan bisnis mereka. Setelah bisnis tersebut sudah mulai menghasilkan keuntungan, perusahaan-perusahaan tersebut akan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membayar utang. Kemudian yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal merupakan sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Modal ini biasanya akan digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan operasional di dalam perusahaan tersebut. Pencatatan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dicatat dalam sebuah tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ini adalah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perusahaan dari setiap transaksi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur yang menyusun laporan keuangan. Unsur dari laporan keuangan itu sendiri terdiri harta, utang modal, pendapatan, dan beban. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut bersama akuntansi tersebut. Untuk selanjutnya, pencatatan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dicatat dalam sebuah tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ini adalah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur yang menyusun laporan keuangan. Unsur dari laporan keuangan itu sendiri adalah harta, uang, pendapatan, dan beban. Yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal diisi sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Tanggal harus diisi secara urut sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, agar tidak terjadi adanya salah perhitungan atau hal yang dapat merugikan perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, kolom aset atau harta. Kolom ini terbagi menjadi beberapa kolom seperti kolom kas, kolom perlengkapan, kolom peralatan,
kolom penyusutan, peralatan, dan kolom lainnya yang merupakan jenis harta lainnya sesuai dengan perusahaan terkait. Kemudian yang ketiga, kolom liabilitas. Kolom ini terdiri atau terbagi menjadi dua kolom. Yang pertama diisi dengan kolom utang, lalu kolom selanjutnya diisi untuk kolom modal. Dan yang terakhir adalah kolom keterangan. Kolom ini hanya diisi apabila ada perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan seperti penanaman atau pengurangan saldo modal. Contoh transaksi yang bisa membuat saldo bertambah yaitu penerimaan pendapatan, sementara contoh transaksi yang dapat mengurangi saldo adalah pembayaran kewajiban dan beban, atau bisa juga diambil kas untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Kesimpulan dari persamaan akuntansi di atas adalah dengan ini diharapkan semakin banyak orang yang mengerti dan memahami mengenai persamaan dasar tersebut. Karena persamaan ini sangat dibutuhkan dalam dunia akuntansi, bisnis, dan perekonomian. Pembahasan di atas merupakan awal proses dalam akuntansi yang bisa dipelajari untuk bisnis Anda lebih maju ke depannya. Pencatatan transaksi keuangan salah satunya hal yang wajib diperhatikan dalam bisnis agar tidak terjadi kerugian. Oleh sebab itu, harus memeriksa dengan jelas catatan keuangan dan bisnis tersebut secara detail lebih terperinci agar terhindar dari fraud karyawan dan kesalahan dalam perhitungan. Selanjutnya tentang mekanisme debit dan kredit, bisa dilihat sendiri tabel debit dan kredit. Debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri, sedangkan pada suatu akun pengertian kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Kemudian mekanisme debit kredit. Yang pertama ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk harta itu sendiri, harta jika bertambah ditulis di sebelah debit, jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Untuk utang itu sendiri, utang jika bertambah ditulis di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Selanjutnya bisa dibaca sendiri tentang modal, pendapatan, dan beban. Itu tadi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.